Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Gertrudis Suciani. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2022B. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS SD2. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Hadir semua tadi? Iya Ibu. Masih semangat? Masih Ibu. Sudah berdoa atau satu orang kecuali? Ya semuanya berdiri. Bagaimana Ibu kalian bisa hadir semua dalam nama kita berkudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria Tuhan Tuhan Inilah berbagai dalam kita. Inilah Tuhan Yesus. Salam Maria Tuhan Tuhan Yesus. Silakan. Kita hari ini akan membahas tentang topik pembelajaran kita hari ini tentang letak geografis atau kondisi geografis di Indonesia. Ibu mau tanya dulu ke adik-adik. Pernahkah adik-adik terpikir tentang mengapa Indonesia itu memiliki banyak pulau? Ataupun mengapa Indonesia itu memiliki banyak laut? Pernahkah adik-adik berpikir gitu kan? Ya Ibu. Pernah Ibu. Ya tentunya kita pasti berpikir mengapa Indonesia atau negara kita itu banyak laut. Misalnya laut itu di mana saja. Kalian ini ada yang dari Manggarai Barat kan? Di Manggarai Barat itu ada laut. Ada itu. Di mana itu? Laut apa teman? Oh di Timur Selatan. Kalau di kampungnya Ibu juga di Manggarai Timur itu ada kampung yang kalau di Balengga itu ada laut maupun di Borong juga ada. Nah di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu melalui peta Indonesia, yang peta Indonesia itu sudah tampilkan. Peserta didik mampu menunjukkan letak atau kondisi geografis di Indonesia dengan tepat atau benar. Yang kedua itu dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi atau menjelaskan letak geografis di Indonesia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Oke, yang pertama, pernahkah adik-adik dengar atau tidak asing bagi adik-adik tentang kalimat letak geografis? Pernah dengar kan? Apa menurut pemahamannya adik-adik letak geografis itu seperti apa? Ya, letak suatu wilayah. Ada yang lain? Letak suatu wilayah letak di antara dua benua dan dua. Oke, mantap sekali. Itu jawabannya menuju ke situ ya. Bahwa tadi adik-adik sudah menjawab bahwa letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang terdiri dari dua benua dan dua samudra. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi tentang letak geografis itu sendiri. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang letak geografis di Indonesia. Yang dimana di sini kita akan membahas tentang batas-batas wilayah, terus sumber daya alam, yakni flora dan fauna yang ada di Indonesia, dan juga iklim. Itu adalah pembahasan kita tentang letak geografis Indonesia pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu mau menjelaskan dulu tentang letak geografis itu sendiri. Letak geografis itu benar seperti yang adik-adik ungkapkan tadi, bahwa itu adalah posisi suatu wilayah. Bahwa letak geografis itu adalah posisi suatu wilayah di permukaan bumi dilihat dari bentuk dan kenyataannya. Dan juga letak geografis ini bisa menunjukkan hubungan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Itu dari pengertian dari letak geografis. Nah, di sini Indonesia juga pernah kita membahas tentang peta negara Indonesia. Kita tahu juga Indonesia itu terletak di bagian mana saja. Nah, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Siapa yang tahu di sini Indonesia itu terletak di antara benua apa saja?
bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dan juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ibu akan menunjukkan dua benua yang ada pada peta sederhana ini ya. Nah, di sini letak Samudra Pasifik ini di bagian timur ya. Ini yang dinamakan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan Samudra Hindia itu bagian barat. Ya, Samudra Hindia itu bagian barat. Dan benua Asia itu posisinya mereka ini kayak menyerang ya. Benua Asia itu di bagian barat daya ya. Sedangkan Australia ini di bagian benua Australia ini di bagian selatan. Jadi posisi dua samudra dan dua benua ini kayak posisi menyilang kalau dalam ini arah mata angin. Terus di sini juga kita akan membahas tentang batas-batas wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat dulu batas-batas wilayah perbatasan wilayah Indonesia di bagian utara. Di bagian utara ini perbatasan wilayah Indonesia ini ada Selat Malaka di sini. Ini bagian utara ya. Ada Selat Malaka, ada Laut Cina Selatan dan Malaysia. Ini Malaysia Timur. Dia di bagian utara itu perbatasan di wilayah Indonesia bagian utara. Terus di bagian selatan ada benua Australia seperti yang kita sebut tadi. Ini ada benua Australia. Terus ada Timor Leste dan Samudra Hindia. Di sini bagian selatan ada Timor Leste dan Samudra Hindia. Ini seperti yang ditunjukkan pada peta. Terus yang berikut di bagian timur itu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ini kalau di bagian timur batas wilayah Indonesia ini ada Samudra Pasifik. Terus ada juga Papua Nugini di sini. Papua Nugini. Terus juga kalau di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sini ada Samudra Hindia masih berbatasan, batas wilayahnya masih di bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Itu adalah batas-batas wilayah yang ada di Indonesia. Paham kayak ini jelas tadi tentang batas-batas wilayah antara utara, selatan, barat, dan timur. Oke, kalau ada pertanyaan bisa sampaikan langsung ke Ibu supaya Ibu bisa menjelaskan secara ulang. Oke, setelah kita membahas tentang batas-batas wilayah, kita bahas juga tentang dampak dari letak geografis di Indonesia itu sendiri. Indonesia kita, siapa yang tahu di sini Indonesia itu beriklim apa pada umumnya kita punya negara? Beriklim tropis kah atau beriklim apa? Beriklim tropis itu. Iya, Indonesia kita ini sedang berada di negara yang beriklim tropis. Tropis itu atau beriklim panas. Tapi bukan hanya itu, di Indonesia itu pada umumnya itu ada 3 jenis iklim. Yang pertama itu ada iklim tropis atau iklim panas seperti yang adik-adik sebut tadi. Yang kedua itu ada iklim muson atau musim, dan yang ketiga itu ada iklim laut. Nah, kita jelaskan secara terperinci dari ketiga jenis iklim ini. Yang pertama itu iklim muson atau musim. Iklim ini terjadi sebab pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap 6 bulan sekali. Itu tadi terjadinya iklim musim atau muson ini terjadi setiap 6 bulan sekali. Nah, angin yang bertiup ini berasal dari timur laut. Itu tadi pengaruh iklim muson ini karena angin yang berasal ini berasal dari wilayah timur laut berasal dari timur laut dan bersifat kering.
Di sini dia bagian timur laut. Angin yang bertiup ini berasal dari timur laut. Kalau ini utara, timur laut, tapi di sini posisinya. Angin yang bertiup itu berasal dari timur laut dan bersifat kering. Sehingga di wilayah timur laut ini setiap bulan April hingga Oktober dia mengalami musim kemarau atau musim panas. Karena pengaruh angin dari timur laut tadi di sini. Sedangkan yang kedua kan, sementara angin yang bertiup dari barat daya, kalau ini timur laut tadi, posisinya berarti di sini adalah barat daya, dia dekat dengan barat bersebelahan dengan barat. Di sini ada barat daya. Di sini maksudnya mereka ini bertanding terbalik dalam 1 tahun itu. Kalau angin di timur laut ini tadi setiap 6 bulan sekali itu menghasilkan musim hujan. Sedangkan di barat daya ini, angin yang bertiup berasal dari barat daya ini menghasilkan bersifat basah sehingga menghasilkan musim hujan. Nah, di sini di wilayah barat daya ini setiap bulan April hingga bulan Oktober itu mengalami musim hujan. Sedangkan yang berikut kita bahas tentang iklim laut. Iklim laut itu terjadi karena di Indonesia itu banyak memiliki laut Jadinya itu ada iklim laut karena kita ini dikelilingi oleh laut. Makanya juga terjadinya iklim laut itu sama halnya dengan terjadinya musim hujan. Karena kita dikelilingi oleh laut. Banyak laut berarti banyak juga kita akan mengalami musim hujan. Nah, yang berikut itu ada iklim tropis atau panas. Iklim tropis atau panas ini akan menyebabkan udara rata-rata di Indonesia menjadi panas. Sehingga di Indonesia ini pada umumnya kita mengalami musim iklim tropis atau panas. Karena apa? Indonesia itu mengalami musim iklim tropis atau panas karena negara Indonesia kita ini terletak di sekitar garis khatulistiwa. Ya, kenapa kita itu memiliki iklim tropis atau panas? Karena negara Indonesia kita ini terletak di sekitar garis khatulistiwa. Nah, siapa yang tahu apa itu garis khatulistiwa? Ada yang tahu kah? Apa? Coba kakak Helsi. Garis yang membelahi bumi. Iya, pintar sekali. Garis yang membelahi bumi. Walaupun jawabannya belum sempurna, Ibu akan menyempurnakan jawaban dari kakak Helsi ya. Jawaban bahwa garis khatulistiwa itu adalah garis imajiner yang membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Itu yang disebut dengan garis khatulistiwa. Dan posisi Indonesia itu terletak di sekitar garis khatulistiwa itu sehingga kita mengalami iklim tropis atau panas. Oke, sudah mengerti tentang iklim? Iklim tadi ada berapa? Ada 3 ini. Ya, ada 3. Siapa yang bisa tahu ada iklim apa yang pertama tadi? Iklim tropis. Ada iklim tropis. Ada iklim apa lagi? Ada iklim panas. Apa lagi satu? Iklim laut. Ya, benar sekali. Ada 3 iklim. Di Indonesia pada umumnya itu ada 3 iklim utama itu. Pertama ada iklim tropis atau iklim panas, ada iklim musim atau muson, dan ada iklim laut. Harus dipahamkan adik-adik. Mengapa tadi Ibu sudah menjelaskan mengapa terjadinya musim hujan atau muson tadi, dan bagaimana terjadinya kenapa di Indonesia itu mengalami iklim tropis atau panas, ataupun sebaliknya dengan iklim laut. Sudah mengerti tentang iklim? Oke, yang berikut kita bahas tentang pulau-pulau. Ibu tadi sudah menanyakan tadi tentang pertanyaan di awal itu. Ibu sudah menanyakan bahwa pernah kali berpikir kenapa di Indonesia itu terdapat banyak pulau. Nah, di sini kita akan membahas berapa sih banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki banyak pulau ya, bahkan ribuan pulau. Dengan begitu banyaknya pulau sehingga Indonesia ini kaya akan budaya ya. Gitu. Jadi kita akan mengetahui berapa sih jumlahnya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jumlah pulau-pulau yang ada di Indonesia itu sekitar 17.380 pulau. Berapa tadi?
17.380 pulau. Ya, harus fokus ya. Ada 17.380 pulau. Nah, Ibu di sini akan membahas tentang pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, coba kita perhatikan ke peta. Yang pertama, kita dari segi lihat gambarnya di sini. Ini ya. Ini peta apa sih? Ya, Ibu belum tahu juga. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kalau kita lihat di peta Indonesia ini ada 5 gambar peta yang besar. Nah, di sini apa sih ini pulau apa? Sekarang kita akan membahas ya. Nah, di sini gambar yang pertama ini Ibu tunjukkan di sini ada pulau apa ini? Pulau Sumatera. Itu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Di sini ada Pulau Sumatera. Terus di sini juga ada yang kedua itu ada Pulau Jawa. Di bagian bersambungan dengan Pulau Sumatera ada Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa. Terus yang ketiga itu ada juga pulau yang besar, ada Pulau Kalimantan. Ini adalah Pulau Kalimantan. Terus yang keempat itu ada Pulau Sulawesi. Ini yang dinamakan dengan Pulau Sulawesi. Dan kelima itu adalah ada Pulau Papua. Ini bagian timur ya. Kalau Pulau Sumatera itu bagian barat. Bagian timur ini paling ujung ada Pulau Papua. Itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ada pun juga pulau-pulau kecil. Ibu tidak akan menyebutkan semuanya, tapi Ibu hanya menyebutkan beberapa. Ada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia juga. Yang pertama itu ada Pulau Kelor. Dia itu terletak di Nusa Tenggara Timur ya. Di kita punya provinsi daerah sendiri di NTT, khususnya di Labuan Bajo. Siapa yang sudah pernah ke Labuan Bajo? Saya. Ya, semua kita ya sudah pernah ke Labuan Bajo. Tapi belum pernah Pulau Kelor kan? Belum ya. Ibu juga belum pernah ke sana. Di situ kita tahu bahwa ada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, itu ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo ada yang namanya Pulau Kelor. Terus yang kedua ada Pulau Simping. Pulau Simping ini di wilayah Kalimantan Barat. Di sini ada di Pulau Kalimantan, tapi khususnya dia di sini di daerah Kalimantan Barat. Di wilayah Kalimantan Barat ada pulau kecil yang namanya Pulau Simping. Terus ada yang ketiga itu adalah Pulau Menjangan Kecil. Pulau Menjangan Kecil ini posisinya di Jawa Tengah. Di sini dia. Ini Pulau Jawa, dia posisinya di sini. Ini Jawa Tengah. Di sini ada pulau kecil namanya Pulau Menjangan Kecil. Dia berada di Jawa Tengah. Terus yang berikut ada Pulau Tabuhan. Pulau Tabuhan ini berada di Banyuwangi ya. Banyuwangi, daerah Banyuwangi, khususnya di Jawa Timur. Ya. Di sini ada Jawa Timur. Dia di sini posisinya ada pulau kecil itu Pulau Tabuhan, Banyuwangi, khususnya di daerah Jawa Timur. Terus yang berikut ada Pulau Miosu. Pulau Miosu ini di Papua. Ini tadi ya, dia bagian timur di Papua. Pulau kecil yaitu Pulau Miosu. Terus yang berikut ada Pulau Batek. Pulau Batek ini terletak di bagian tenggara ya, di Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara Timur khususnya kita punya wilayah asli. Di sini ada Pulau Batek, pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Sudah mengerti tadi? Nah, pulau-pulau kecil yang disebutkan tadi tidak banyak, tapi ada 6 kalau tidak salah. Beserta wilayah-wilayah yang ada di dalam ya. Itu harus paham. Jadi dengan kesimpulan mengenai pulau-pulau ini bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Berarti kita punya negara ini masih tergolong negara yang banyak pulau. Oke, sudah mengerti tentang pulau ini? Oke, sekarang kita bahas tentang ada juga sumber daya alam, yakni flora dan fauna yang ada di Indonesia ya. Siapa yang tahu flora itu apa sih? Sudah. Ada yang tahu apa itu flora? Flora itu tumbuhan atau hewan? Tumbuhan, iya benar sekali. Kalau flora tumbuhan, otomatis fauna itu adalah hewan. Nah, sekarang kita akan
membahas tentang flora dan fauna serta persebaran. Di sini flora ini memiliki 3 persebaran flora dan fauna ini. Yang pertama kita bahas dulu tentang flora. Flora ini yang pertama itu hutan tropis. Flora ini mengenai tumbuhan. Jadi di Indonesia itu memiliki hutan tropis yang luas, terutama di Pulau Sumatera. Di sini ya, di Pulau Sumatera tadi Ibu sudah tunjukkan. Jadi di situ ada hutan tropis. Terus Kalimantan dan Papua, hutan ini menjadi spesies tanaman. Termasuk di situ di Pulau Sumatera dan Kalimantan tadi ada hutan yang di situ ada pohon-pohon kayu, tanaman obat. Kalau pohon kayu seperti meranti dan jati, sedangkan tanaman obat seperti temulawak dan kunyit itu yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua itu tumbuhan endemik atau banyak spesies tumbuhan yang hanya ditemukan di Indonesia seperti Rafflesia. Bunga Rafflesia itu bunga terbesar di dunia, terkenal dengan bau busuknya ya. Dan juga bunga bangkai dikenal karena ukuran baunya juga yang menyengat. Itu yang terdapat di Kalimantan tadi. Yang ketiga itu tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan di Indonesia dikenal dengan seperti itu kopi, terutama di Arabica, Aceh dan Jawa. Yang kedua itu cengkeh dan pala di Maluku, dikenal dengan kepulauan rempah-rempah. Jadi di situ. Jadi di sini tadi ada tanaman perkebunan. Di Indonesia itu dikenal dengan perkebunan kopi, terutama itu di Arabica ya, di Aceh dan di Jawa. Seperti yang kita ketahui sekarang juga ada kemasan kopi Arabica itu berasal dari Aceh dan Jawa. Terus yang berikut kita bahas tentang fauna. Fauna itu mengenai tentang keanekaragaman satwa ya. Indonesia itu memiliki berbagai spesies hewan yang banyak. Di antaranya itu adalah seperti ada orangutan. Siapa yang pernah lihat orangutan? Pernah lihat di buku kan? Ya, di buku itu ada orangutan ya. Orangutan ini ditemukan di hutan Sumatera dan Kalimantan. Ya. Dia itu ditemukan di sini di Pulau Sumatera dan Kalimantan juga ada. Itu orangutan. Yang kedua komodo. Komodo ini kadal terbesar di dunia yang hanya ditemukan di Pulau Komodo ya, di daerahnya kita di Nusa Tenggara Timur, khususnya itu di Labuan Bajo. Terus yang berikut ada burung juga, jenis hewan burung. Di Indonesia burung itu seperti burung cendrawasih, dikenal karena keindahan bulunya. Burung cendrawasih itu adik-adik tahu gak burung cendrawasih itu berada di mana? Atau di pulau mana? Nah, burung cendrawasih itu berada di Pulau Papua. Dia dikenal dengan bulunya yang indah. Itu burung cendrawasih, nanti adik-adik bisa lihat di gambar atau di TV atau di buku itu ada banyak di buku IPS. Terus yang kedua itu ada burung merak, burung yang terkenal dengan ekor panjang dan indah. Ya. Terus yang berikut itu ada fauna laut. Fauna laut itu kita tahu Indonesia itu kaya akan laut, jadi banyak juga hewan yang hidup di laut. Seperti fauna laut itu seperti terumbu karang dan juga ikan tropis seperti ikan hemo dan berbagai jenis ikan karang. Itu yang ada di fauna-fauna yang ada di Indonesia ya. Oke adik-adik, ada pertanyaan mengenai tentang flora dan fauna ini? Mungkin ada yang belum mengerti? Sudah itu? Sudahkah? Oke. Ibu nanti akan memberikan tugas untuk adik-adik kita bisa selesaikan di rumah dan belajar mandiri di rumah ya. Ya Bu. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan bertanya kembali tentang materi yang sudah disampaikan pada pembelajaran ini. Jadi ini Ibu akan bagikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.